Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piala Dunia yang merupakan ajang 4 tahunan pesta bola dunia yang saat ini sedang diselenggarakan di Qatar, ini merupakan salah satu tontonan yang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, baik secara langsung maupun melalui media televisi digital dan internet. Hal ini menjadi Piala Dunia ini sorotan untuk seluruh masyarakat saat ini. Tidak hanya masyarakat yang gemar dengan sepak bola, yang gemar dengan pemain-pemain bintang di dalamnya, namun seluruh masyarakat ikut menikmati dan ikut mensupport euforianya. Ini terasa sekali. Bahkan di sini kita seringkali ya di Indonesia ada nobar, di kopi-kopi, di warung makan itu yang tadinya tidak ada televisinya misalnya, itu terus diadakan karena memang euforia ini dirasakan. Dan ketika kita bicara tentang sepak bola ini sangat egaliter, masyarakat dari apapun kelasnya, apapun latar belakangnya ini selalu tersita, selalu ikut dengan animo sepak bola. Bahkan kayak pasangan ya Mas Yuta, misalkan Betul. pasangan cowoknya suka bola, ceweknya nggak suka, karena cowoknya pengen nonton ikut nemenin nonton gitu. Suami istri juga kayak gitu, istrinya harus bangun ikut suaminya nonton, anak dan bapak, dan banyak banget pengaruh dari sepak bola. Di sini di Ngaji Politik ini saya akan membahas tentang Piala Dunia dan isu-isu kontroversi di dalamnya. Selamat datang di Ngaji Politik bersama saya Fairuzan Zaman Hasani. Inilah Ngaji Politik. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya yang juga penggemar sepak bola. Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Firda. Selamat sore Mas Usa. Selamat datang di Ngaji Politik. Oke. Saya dan Mas Tita akan membahas tentang isu-isu seputar Piala Dunia, sembari kita ngobrolin santai tentang progres ya berjalannya Piala Dunia ini. Oke. Mas Tita suka bola ya? Suka banget dong. Aku dari kecil tuh apa namanya, kalau tiap kali ada pertandingan sepak bola ya, entah itu di ISL kan dulu kan, zaman dulu di Indonesia ISL masih, atau habis ISL itu ada LPI, Ya. Liga Primer itu kan masih di Indonesia ya. Kalau misalkan di luar itu kan lebih malam ya biasanya. Lebih malam. Itu Pagi biasanya. Pagi juga, pagi, dan itu aku sering banget masuk buat bela-belain gitu, bangun pagi buat nonton. Bener. MU, Fans apa Mas? MU, bangga jadi fans MU. tapi Madrid sudah apa namanya, jadi juara Iya, soalnya. iya. Jadi pindah ke Madrid. Oh, sekarang Madrid. Wah, berarti kita sama Mas. Oh iya. Saya juga Madridista. Oh, oke. Ya, dan saya Kalau- kemarin itu Mas baru mendaftar jadi fans resminya Madridista itu. Ada di lamanya. Oh, ada. Ada gitu. Oh ya, berarti sekarang udah resmi. Udah resmi saya Oh Madridista. boleh. Oke. Nah ini kalau misalkan di Piala Dunia, Mas Sosa? Nah, kalau Piala Dunia saya sebenarnya awal itu megang 2 tim Mas, Portugal dan Argentina. Tapi jagoan saya Portugal udah kalah Mas. Oke. Sekarang saya percaya ini tahunnya Lionel Messi ini. Kayaknya Argentina ini bakal juara ini. Messi akan menciptakan sejarah ini, biar setara dengan prestasinya Maradona yang membawa Baik. Argentina juara pada tahun 90-an saat itu. Oke. Masih apa? Buat teman-teman saksikan. Mari kita saksikan ya kekecewaan Mas Osa karena Prancis pasti akan jadi juara, Mas Osa. Mas Dita megang Prancis. Prancis Prancis aja. awalnya sama sebenarnya Portugal. Iya, terus Tapi kan karena saat itu kebetulan, sebenarnya mungkin kebetulan keberuntungan bagi Maroko. Itu hanya sebuah keberuntungan saja. Sehingga Portugal itu kalah kan. Nah, Ya. akhirnya sekarang bergeser nih ke ke Prancis. Prancis yang tahun sebelumnya juga juara. Tapi kalau boleh saya mengulik nih Mas, jadi itu ketika tim dari Amerika Latin, Amerika Selatan, khususnya Brazil, Argentina itu kan sering banget ya ke di Piala Dunia sampai semifinal dan final bahkan juara gitu ya. Tapi sering banget itu dikalahkan sama sepak bola Eropa Mas. Oh, Tim Eropa gitu. oh iya. Yang tahun 2006 kalau nggak salah itu Brazil kalah sama Italia saat itu. Atau Prancis kalau nggak salah saat itu. Kemudian tahun 2002 waktu Brazil juara tapi udah kesulitan. Jadi memang kalau istilahnya tuh Brazil dan Argentina tuh, kalau kita bicara tentang Brazil tuh teknik bolanya tuh memang asalnya dari sana kan. Iya. Skillful kan Skill, pemainnya. iya. Memang secara individu Betul. bagus banget. Tapi kalau kita bicara tentang permainan gitu yang mengandalkan kecepatan dan strategi, itu Eropa juara sekarang. Eropa ya. Karena apa ya, kalau misalnya kita lihat
dari strategi terus kemudian sampai ke capaian prestasi juga ini memperlihatkan apa namanya ada peradaban sepak bola itu majunya sampai mana. Ya. Walaupun Brasil memang dalam hal ini itu kan menjadi salah satu apa ya akar lah ya, akar dari sepak bola. Tapi ternyata di negara lain, di benua lain itu mereka sudah dikembangkan sedemikian rupa. Seperti kalau misalnya di Eropa kan ada La Masia, Ya. punya apa Barca Punya kan, Barca. Barca terus kemudian ada banyak kan di situ kan teman-teman juga lebih tahu. Akademinya Ajax gitu. Ajax, dan di situ apa ya lebih santer terdengar di dunia internasional, di kancah internasional. Itulah yang menyebabkan kenapa apa namanya persepak bolaan Eropa itu ya sering kali itu menjadi lebih unggul dibandingkan dengan benua-benua lain. Asia gimana? Ini Asia tuh biasanya kalau kita tuh jagonya Jepang. Jepang ya? Iya, dari dulu itu kita Jepang. Selain Jepang ada nggak sih? Ada Korea Korea ya, Selatan, Korea Selatan ya. terus ada Iran, Iran, oh iya Iran. ada Qatar. Oke. Qatar tapi langsung kalah itu kemarin di grup. Ya, itu tuan rumah terburuk panjang sejarah itu. Oh. Kalau kata meme-meme itu cukuplah tatap nonton aja atau mendanai aja. Mendanai. Itu kan dana Piala Dunia tahun ini itu mas, itu jika ditotal dengan seluruh edisi Piala Dunia 3 edisi sebelumnya 2014, 2018, 2010 itu masih gede ini. Oh iya, Total dalam sekali ini ya, sekali ajang ya. sekali aja indikator gede banget. George Lamelo George. ya. Oh, Ngomongin tentang Piala Dunia ini mas, oke. sekarang ini kan ada semifinalis kuda hitam kejutan ini. Oh iya, Ya, Maroko. Iya, Maroko ini. Namun Mas Pita itu gimana itu? Itu adalah suatu hal yang di luar dugaan ya. Maksudnya kan ini walaupun udah pernah diprediksi sebelumnya oleh analis sepak bola Oh, Samuel Eto'o yang ketika itu kan memang memprediksi kan ada Afrika. Maroko salah satunya kan ada Maroko juga yang dalam prediksinya juga kalau nggak salah juga melawan Perancis. Berdasarkan prediksi dari Eto'o, nah itu Maroko yang menang. Tapi di samping itu ya, ini kan spekulatif ya, maksudnya spekulatif. Tapi ini adalah hal yang mencengangkan atau mengejutkan banyak orang, mengejutkan dunia. Dimana dalam hal ini biasanya kan langganan yang masuk ke babak 8 besar sampai ke semifinal, itu kan kalau negara-negara Afrika itu paling ya Ghana, Kamerun dan sebagainya. kalau Afrika itu mentok 8 besar itu. 8 besar ya, Ini pertama kali negara Afrika masuk semifinal. semifinal dan itu Maroko yang Dan itu notabene Maroko. itu jarang sekali kan. Itu jarang sekali. Ini luar biasa sih. Kayaknya tuh Maroko baru pertama kali ikut edisi Piala Dunia ini. Oh iya, Iya, baru pertama kali ikut wow. edisi. Tapi itu pemainnya banyak yang naturalisasi ya? Nah, itu lebih ke ya dia punya darah beberapa kebangsaan. Cuma main-mainnya itu di liga-liga Eropa. Dan ini di tim Wow. utama. Di tim utama mereka di sekuat utama lah kayak Ziyech di Chelsea, terus Hakimi PSG, terus Boba di Liga Inggris. Terus kipernya itu si Yasin Bono. Dan namanya aja udah Yasin kan. Udah Yasin. Sayapnya. Sayapnya Ati Allah. Oke. Nah, itulah namanya. Siapa yang bisa mengalahkan? tapi benar Mas Osa, ini apa ya namanya, banyak juga kan akhirnya masyarakat Indonesia salah satunya itu yang mendukung Maroko justru karena semacam kuda hitam yang nggak disangka-sangka, tapi ini langsung tuh mendobrak sampai ke semifinal dan ini luar biasa. Saya respect juga sama Maroko walaupun nanti akan melawan Prancis ya suatu Dan saat. akan menang Maroko. Tidak. Oh, tidak. Dan saya rasa ini mas, kita di Indonesia itu ada satu ikatan dengan Maroko khususnya sebagai sama-sama negara, bukan negara Islam tapi mayoritas Islam kalau di Indonesia. Salah satunya itu. Ya salahnya itu. Jadi kayak kemarin pas lawan Spanyol Tiki Taka kalah lawan Tiki Takwa ya kan. Pemain Maroko habis menang sujud syukur gitu. Kemudian setelah menang supporternya itu selawatan, nyanyikan sholawat di tribun. Iya gitu. Ini federasinya Maroko untuk laga semifinal nanti malam itu memberikan tiket gratis untuk supporter yang di Qatar. Oh iya. Dan supporter Maroko ini pada tidur di stadion, di luar stadion itu, di dekat lobby buat ambil tiket. Wow. Kita sejarah sekali sih. Saya juga lihat Maroko itu mainnya bagus kemarin. Dan menurut saya Portugal yang kalah. Dengan berat hati. Dengan berat hati ya. Iya.
secara permainan ya, di Ya. samping dukungan subjektif kan, kadang kan dukungan itu sifatnya subjektif kan, tapi secara permainan kita akui lah gitu. Kita akui. Maroko memang kemarin bagus, Jadi dukung siapa yang juara? tetap Prancis. Argentina. Kita lihat. Kita lihat apakah juara dunia akan Prancis lagi atau Messi akan mencetak sejarah. Oke, menarik sekali nih. Dan tadi ya Mas Osa ngomong-ngomong tadi kan ada suatu kecenderungan Ya. pemilih Indonesia itu ada juga yang banyak mendukung Maroko. Karena di situ ya ini kalau misalnya dilihat dari sisi religi, karena ada kesamaan di situ. Banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan Maroko juga menjadi salah satu perwakilan negara dengan dominasi negara Islam. Namun nih Mas Osa, di balik semua itu ya, di balik peristiwa ini ya, fenomena ini, ada peristiwa lain nggak Mas Osa yang menarik dari Piala Dunia yang bisa kita pilih? Nah itu mas. Jadi karena Piala Dunia itu tadi saya katakan sedang disorot oleh seluruh masyarakat, Oke. dan ini itu nggak lepas dari yang namanya kontroversi mas. Oke. Selalu ada ya berarti. Selalu ada di setiap edisi Piala Dunia, dan yang di Qatar ini tuh paling banyak kontroversinya sebenarnya mas. Oh, Kayak Piala Dunia itu kan biasanya diselenggarakan antara rentang Juli Agustus ya, Juli ketika musim selesai. oh. Nah itu ketika liburan break season itu baru Piala Dunia. Tapi ini winter break, bukan Winter. yang summer. Nah, biasanya kan di summer, Nah, yang Juli Agustus, sekarang di winter, di Desember. Dan winternya di negara Qatar, Qatar ya. yang mana notabene memang kebanyakan iklimnya kan di sana kan gurun ya, gurun dan Tropis. dinginnya tuh dingin sekali, panasnya panas banget. Oh ya, dinginnya dingin banget di sana. Jadi kan kayak kok bisa tuan rumahnya Qatar di winter kayak gitu. Nah, terus ada isu yang muncul yang mengatakan Qatar ini melakukan oknum Qatar ini melakukan kan mas, penyuapan. Oh, Penyuapan ke FIFA. Ke FIFA? Iya, ke FIFA. Jadi kan itu keputusannya sudah ada sejak tahun 2010. FIFA tahun 2010. Siapa yang bakal jadi tuan rumah 2022? Akhirnya Qatar menang. Padahal saat itu ada beberapa negara di Asia juga, kan memang jatahnya Asia gitu, yang mau jadi tuan rumah gitu, yang kondisinya lebih memungkinkan gitu kan. Ternyata Qatar, dan katanya disuap sekitar 80 juta dolar kalau nggak salah. oh. Banyak banget lah di sana. Tapi itu spekulasi yang terkonfirmasi gitu atau isu-isu liar Mas Osa menurut Mas Osa? Tapi menarik soalnya nih ya. Iya, jadi gini mas, sepak bola itu kan sekarang itu tidak hanya murni sebagai hiburan olahraga gitu. Oh, iya. Olahraga yang hanya menunjukkan sportivitas lah kepada para penontonnya gitu. Tapi isu bisnis dan juga kapital di situ tuh bermain gitu. Apalagi kita bicara tentang FIFA dan UEFA. FIFA ini menjadi di situ tuh kerap kali FIFA itu ditangkap karena kasus-kasus penggelapan uang, terus penyuapan. Dan kita itu dan yang kasus Qatar kemarin juga di situ ada gerakan-gerakan dari kepolisian di di dunia itu untuk melakukan penyelidikan dan terbukti mas ternyata. Cuma buktinya memang kurang kuat ya. Kurang kuat sehingga Qatar memenangkan pengadilan itu. Tapi kita nggak tahu memenangkannya gimana. Iya, bagaimana caranya? Oh, Wah, oke, berarti ini panas sekali ya Mas Osa ya. Tapi untuk di sini hujan ya teman-teman, jadi nggak terlalu panas lah, ternetralisir lah ya Mas Osa ya. Oke, tapi ini di samping isu itu ya, di samping isu yang tadi penyuapan dan sebagainya, yaitu yang menjadi bumbu lah ini ibaratnya di Piala Dunia Qatar. Di samping itu kan ada lagi nih isu-isu yang lain Mas Osa, Ya, terutama banyak, isu-isu ya. politis Ya. yang juga masuk ini ke ranah Piala Dunia, walaupun ranahnya itu harusnya olahraga. Tapi realitanya kembali lagi, ternyata intervensi politik ini ya, hal-hal berbau politik itu ternyata juga masuk di situ nih. Salah satunya ada seperti peristiwa itu kemarin yang Rusia, Ukraina juga kan di situ di babak penyisian dan sebagainya Mas Osa. Itu gimana Mas Osa yang Rusia itu? Oh iya. Ya ini mas, sayang sekali ya, maksudnya memang dari federasi gitu, dari FIFA, UEFA gitu, atau federasi manapun tuh selalu mengatakan kita bebas dari campur tangan politik kayak gitu. Tapi mau sebebas apapun, kamu nggak akan tetap tarik menarik dengan politik dan ekonomi mas, Iya. gitu. Dan kaitannya dengan Iran gitu kan. Sebenarnya tuh sebelum Piala Dunia ini bergulir, itu ada konflik di Iran, di negara Iran. Ada demonstrasi massa yang itu menewaskan salah satu tokoh besar di sana, kalau nggak salah namanya Masina siapa gitu, dan ada sekitar 390-an korban jiwa dalam demonstrasi itu. Wow. Nah,
itu kan salah satu isu kemanusiaan ya. Isu kemanusiaan. Artinya negara Iran ini sedang tidak stabil gitu. Oke. Akhirnya banyak protes di dunia, khususnya mereka mengajukan banding ke FIFA gitu untuk mencabut hak Iran, hak partisipasi Iran di Qatar kayak gitu. Kan Iran udah lolos mewakili Asia kayak gitu. Oke. Kita cabut karena ada isu-isu kemanusiaan yang lebih penting. Karena Iran nggak berhasil mengatasi itu. Ada pergolakan manusia yang luar biasa. Yang luar biasa gitu. Udah, nggak usah. Oke. Sepak bola kamu urusin negaramu. Negaramu, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya itu kritik buat pemerintahannya Iran. Pemerintah Iran. Tapi yang menarik kok bisa ada isu Iran itu nanti didiskualifikasi saja, tapi digantikan Ukraina. Nah, itu Mas. Ada isu seperti itu juga kan? Ada isu seperti itu. Kok bisa? Nah, Gimana Mas Usa? itu gini. Kenapa digantikan Ukraina itu? Jadi ada itu tadi Mas, ada standar ganda sebenarnya. Oke. Standar ganda. Antara FIFA ini tuh membela siapa ya kan? Mungkin Oke. kayak kasusnya Rusia Ukraina, Rusia di ban. Ukraina diuntungkan di situ. Walaupun Ukraina diuntungkan. tetap ikut seleksi kan. Terus yang kasusnya Israel Palestina, Israel malah nggak di ban dari Piala Dunia yang edisi sebelumnya kayak gitu. Nah terus kaitan Ukraina itu biar seolah-olah gini, Ukraina sebagai negara yang dirugikan dengan perang. Berarti kan walaupun perangnya berdua tapi kan tidak imbang ya Mas. Tidak imbang. Kayak begitu kan yang tereksploitasi misalnya kan Ukraina gitu. Ya udah kita kasih hadiah. Nah, yang sebenarnya tuh apa hubungannya gitu ya Mas ya? Terus jelas-jelas kamu mencampurkan urusan politik ke ranah sepak bola. Oke. Ini kalau misalkan kita bicara tentang isu ini ya, isu Rusia Ukraina, nanti merembet tuh Israel Palestina. Nah, terus ini kemarin pendukung Italia sempat ada secerca harapan gitu. Oh iya. Pas Iran mau di-ban, katanya mau digantikan dengan negara peserta kualifikasi dengan peringkat tertinggi kayak gitu. Kan Italia nggak lolos tapi peringkat tertinggi kan. Pendukungnya Italia udah bisa ini main Ada piala peluang dunia. gitu lah ya, ada peluang. Tapi ya Isunya ternyata ke Oke, menarik sekali ya nih. Ternyata ada ya di samping peristiwa olahraga yang menyita mata dunia dengan eloknya lah ya. Eloknya olahraga sebagai sajian yang benar-benar ini luar biasa. menarik buat ditonton. Ada juga ternyata isu politis yang sebenarnya ini sensitif ya bagi yang bersangkutan. Tetapi kalau misalkan bagi orang awam kok bisa seperti ini? Yang aneh lagi seperti itu. Itu Mas, kontroversi yang paling besar sebelum Piala Dunia bergulir itu ada tentang kasus pekerja migran Mas. Oh iya. Pekerja migran Ini yang di Qatar. Di Qatar itu. Di Qatarnya. Jadi kan proyek sepak bola tuan rumah Piala Dunia ini kan memang semenjak 2010 itu terus Qatar melakukan pembangunan stadion kan. Kemudian nggak tahu kenapa di 1 tahun 2 tahun akhir kemarin tuh dikebut gitu. Mungkin karena proyeknya terlambat terus dikebut gitu. Dan karena dikebut itu terus banyak nyawa melayang itu Mas. Oh iya. Dan Itu pekerjanya tuh gimana? pekerjaannya tuh kebanyakan migran dari India, Bangladesh, Sri Lanka, kayak yang di situ mungkin mohon maaf negara dengan mayoritas kelas ekonomi menengah ke bawah lah kayak gitu yang masih berkembang. Nah, mereka karena banyak imigran terus ke Qatar bekerja buat bangun stadion gitu. Dan di berita yang saya baca itu ada sekitar 4.600-an korban jiwa dari 4.600-an korban jiwa untuk pembangunan. Dan katanya di sana buruhnya itu buruh pekerja stadion itu gajinya tuh nggak setimpal lah dengan jam kerja mereka, bahkan ada yang nggak digaji telah digaji dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk pas kita itu gimana? Waduh, ini jadi serasa kembali ke masa-masa pra kemerdekaan Qatar ya? Iya, Kan? iya. Kayak Romusa kan? Iya kan? Benar, bisa berkorelasi seperti itu juga karena kan apa ya? Seharusnya apalagi kan itu tenaga kerja migran ya. Kalau misalnya tenaga ini tapi menjadi ini Mas, dilema juga. Ya. Di satu sisi nih, kalau misalkan tenaga migrannya itu adalah legal, harusnya ada semacam lobbying dari negara asal. Apakah ada atau Ada tidak? jaminan lah. Iya, dari negara asal tentang tenaga kerja yang mereka berangkatkan dari pemerintah yang terkait, misalkan India, Bangladesh dan sebagainya. Ada peran harusnya dari kedutaan besar di situ. Tetapi ini menjadi menarik kalau misalkan justru dari pemerintahan terkait itu tidak bertindak, kecuali kalau misalkan tenaga migrannya ini ilegal, artinya tidak diketahui oleh pemerintahan negara terkait. Itu bisa mungkin terjadi semacam inantisipatif
tidak ada langkah antisipatif dari Qatar itu sendiri ataupun dari negara yang bersangkutan. Ya, ini menarik nih. Ah, Terlepas dari itu, tapi menurut saya ya, ya memang itu mungkin kaitannya dengan prosedural dan bagaimana jaminan dan kuatnya negara asal imigrannya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ini menurut saya ada bahasan sih. oh, Saya gimana? tahu mungkin kayak dananya besar, proyeknya bagus dan memang eventnya kita tahu lah bagaimana upacara pembukaannya, Iya, luar biasa sekali itu. musiknya, bagaimana stadionnya di sana, Betul. koreografinya itu bagus banget gitu kan, fasilitasnya juga oke lah yang diterima oleh para pemain, para staff semua yang datang ke situ benar-benar bagus banget gitu kan, bagus banget. Cuma ketika kita melihat kayak apa yang di belakang panggung seperti itu tuh saya jadi merasa kasihan gitu, simpati gitu. Kok bisa apakah ini harus membiarkan ribuan nyawa melayang. Ribuan. Padahal ini adalah hal yang disorot oleh dunia, satu dunia juga. Kenapa harus ada hal-hal seperti itu? Itu cukup disayangkan. Kan pernah di beberapa bulan sebelum digelar kan kayak tolak Qatar kayak pada demo udah nggak usah di Qatar kayak Oh iya? itu sebelum berangkat ya, dua bulan 3 bulan sebelum itu karena kasusnya kan gede pas itu. Terus ini Mas Indra, Oh iya, ini yang tentang Iran tadi, ya hampir saja di-banned itu. Padahal itu kan salah satu harapan Asia juga, Mas. ya Tanpa Iran, maksudnya kan apa ya? kita punya Jepang, Kita punya Jepang, oke lah Jepang kemarin masuk lah ya sampai situ. Tetapi Iran juga tim yang kuat dari ya, Asia. Ini merugikan Asia aja ini kalau misalkan sampai jadi di-ban ya. ya. Bahkan mungkin pendukung Indonesia ada yang dukung Iran dari Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Karena kembali lagi kita karakternya adalah yang penting ada kesamaan. Saya aja pas kemarin Jepang itu bisa menang melawan mana sih Jepang ya? Lawan Uruguay apa mana ya kemarin? Iya. Dengan Brazil ya kalau nggak salah. Pak Korea Selatan yang lawan Brazil. Iya tapi Nah, betul. kita tim besar ya. Itu kok Jepang. Iya. Jerman. Oh. Iya gitu. Oke. Iya, ini bukan berarti mau meledek pendukung Jerman. Iya. Ya, tapi karena kami lupa. Iya. Oke, Mas. Nah, ini masuk ke isu yang lagi booming ini, Mas. Oke. Di Piala Dunia ini, Mas. Pasti Jerman. Salam dan Jerman. Isu gini, Mas. Tahu kan, Mas? Jadi, Ya ini menjadi hal yang menarik juga Mas Sosa dari gelaran Piala Dunia di mana menyita perhatian. Itu malah digunakan oleh negara peserta negara peserta yang notabene memang ya kita nggak sepenuhnya menyalahkan ya. Karena kan kalau misalkan fenomena seperti ini ya, fenomena ada apa ya aksi kampanye LGBT ataupun yang lainnya, itu kan terlepas dari norma yang memang mengikat di suatu negara masing-masing ya. Dan norma di masing-masing negara juga berbeda. Akan tetapi ternyata kenapa hal ini harus dibawa ke ranah olahraga yang notabene itu kan memang harusnya murni di situ gitu. Ini gimana menurut Mas Sosa? Nah, ini menarik, Mas. Ketika kita membicarakan LGBT di Piala Dunia Qatar ini, gitu, itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari dua sudut pandang, Mas. Gimana Mas? Yang pertama penyelenggara atau tuan rumah, yang kedua sudut pandang dari peserta ya, dan federasi. Kalau tuan rumah sendiri kan gini, ketika kita peserta itu datang ke tuan rumah adalah Qatar yang notabene negara Islam dan di situ dilarang keras LGBT gitu kan. Itu menghormati aturan di sana. Harusnya ya. Yang dipakai adalah aturan di negara itu karena sama logikanya seperti wisatawan yang berkunjung ke negara gitu. Jadi menghormati aturan di sana gitu. Dan Qatar secara jelas telah melarang itu. Apapun kampanye terkait LGBT, aksesoris, bahkan tanda apapun yang dia menyuarakan, menandakan bahwa dia menyepakati dan mendukung LGBT itu akan disanksi. Kalau supporter dia nggak boleh masuk, dikeluarkan dari stadion. Kalau pemain dia di kartu kuning, pelatih juga. Bahkan bagi kapten kan nggak boleh. Nggak boleh ya, betul. Nah, cuma ada kalau tidak salah 7 negara, Mas, di Qatar kemarin yang dia setuju dengan LGBT. Bukan setuju dalam artian dia lebih ke menggunakan ban kaptennya LGBT gitu. Yang pelangi. Yang pelangi. Pelangi itu indah, guys. Nah, itu ada Swiss, Wales, Denmark, Belgia, Belanda, dan yang paling santer Jerman. Jadi Jerman itu
di dalam laga penyisihan pertamanya dia pakai kapten pelangi gitu, dan semua pemainnya gini, itu seperti tutup mulut, kayak dia seperti tidak mau dikritik gitu loh. Oh, Kita tetap LGBT mendukung apapun kritik yang ada di luar kayak gitu. Cuman seakan-akan menyuarakan itu gitu. Dan suara timnasnya kan dia menjadi duta atau perwakilan dari suara negaranya. iya Karena betul. kita mendukung sekali dengan LGBT. Jerman ya? Menurut saya ini nggak cocok jika dikaitkan dengan tempat yang nggak pas kayak gitu ya, Bang. Qatar kan negara Islam yang seperti itu ya, Iya. kita hormati gitu. Kalau Anda ingin mengkampanyekan LGBT ya di forum lain atau Forum di lain. negara lain, di negara asal Anda atau apapun yang memang memperbolehkan itu. Di Qatar ya sudah kita lebih tenang kayak gitu ya. Ya mungkin kayak gitu lah menurut saya. Mas kita sendiri gimana? Ini menarik sekali ya, di samping isu LGBT ini ya, yang notabene itu kan kita korelasikan dengan apa namanya norma Islam ya, norma Islam yang dipegang di Arab. Nah, Bahkan minuman keras pun itu kan nggak boleh ya, nah itu Mas, minuman keras itu nggak boleh, terus dan dijual mahal di sana Mas. dijual mahal, Kayak- mempersulit. Kalau nggak salah tuh yang paling murah 1,8 juta per botol. Dan itu dijualnya nggak kayak, kan biasanya di stadion ada yang keliling gitu Ah. kan, jualan terus ada di stand gitu. Ini nggak diumpetin tokonya. Oh, Bener-bener kelipet-kelipet kalau mau nyari, dan mahal sekali. oh, wow, wow. Sampai pendukung mana itu bilang supportnya, kami ingin bir gitu, teriak-teriak gitu. Seperti itu. Sendiri, dan memang nggak boleh kan. Tapi ya ini dilematis ya, kembali lagi ya, karena kan menyangkut dengan norma juga, dan sebagai tuan rumah itu harusnya layaklah untuk dihormati oleh tamunya. Ya. Harusnya kan seperti itu, dan ini apabila sampai ada polemik itu juga hal yang menarik sekali Mas Yos. Ini kaitannya dengan Islam tadi Mas. Hmm. Dan faktanya ya ini saya tidak tahu apa maksudnya. Oke. Faktanya seluruh negara yang mendukung LGBT ini gugur duluan. Bahkan nggak ada yang masuk semifinal. Oh iya benar. Nah, bahkan kalau nggak salah terakhir Belanda itu perempat final kalah kan Perempat final sama Argentina ya. sama Argentina. Tapi Argentina pro nggak? Artinya nggak, maksudnya nggak pro, tapi di sana lebih cenderung boleh dan tidak boleh, ada beberapa Oh, iya. aturan di Tapi mereka tidak secara vokal, vokal untuk menyuarakan itu. menyuarakan itu dan juga mengkampanyekan itu ya. Wow, oke, menarik Kayak sekali ya. Neymar, terus kalau nggak salah Neymar, Ronaldo itu bilang kita kalau suka ya sama cewek gitu, kita kencan ya sama cewek gitu, tanpa cowok gitu, sama jenis gitu. Kita pemain bola seperti itu gitu. Nah itu kaitannya dengan isu LGBT juga. Wah, menarik sekali ya nih ya, teman-teman, berkaitan dengan Piala Dunia yang saat ini sedang panas-panasnya nih. Secara laga ya udah masuk semifinal juga, mau semifinal, dan dalam waktu dekat juga Perancis nih akan melawan Maroko. Nah, ini Dan menarik akan sekali. kalah dengan Maroko. Kita lihat. Tapi nanti gini Mas, menarik. Ketika Maroko menang, ini negara Islam ini. Negara Islam menang kayak gitu. Terus kaitkan lagi Islamnya ya kan. Oke. Terus kaitkan lagi yang tadi diulik lagi. Berarti yang enggak setuju sama Islam itu akan dipersulit. Jadi ini pertolongan Allah gitu ya. Itu nanti dikait-kaitan selalu kayak Pasti gitu, Mas. dikait-kaitkan. Pasti Ya, ya. Kita sebagai penonton jangan baperan. Oke. Ini penting loh ini. Ini penting Untuk banget, netizen Mas. Indonesia yang sangat suhu ya. Ya. Ini diharapkan lebih jeli ya, lebih jeli terhadap segala informasi yang nantinya berpotensi untuk terjadi nih berkaitan sama Piala Dunia ini. Ya. Terutama isu-isu agama. Jangan baperan, baik ini isu agama, isu negara, sampai ke negara yang kamu dukung. Jangan baperan, karena ya biasa aja gitu. Oke. Fanatik boleh, tapi cukup ke dalam aja gitu. Gak usah ketika kalah kamu harus terlalu menyesal. Misal. Terus kecuali kalau kalah Badar. Oh ya ini, iya jangan, sekali lagi jangan. Jangan gitu. Ya, walaupun ini banyak ya, Mesti banyak ya. masih banyak sekali. Ya kalau kalah ya udah memang seperti itu. Makanya jangan mempertaruhkan sesuatu kepada permainan bola kayak gitu. Betul sekali. Jangan baperan. Ya mari kita nikmati saja sajian ini, mumpung 4 tahunan sekali, dan kita nanti lihat siapa pemenangnya. Oke, Itu Mas Duka. siap Mas Osa, ini Ya. menarik sekali ya Mas Osa. Mungkin untuk hal-hal lain kita bisa sambil nobar nih sama teman-teman. Ya. Nah, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai Piala Dunia selanjutnya, bisa nih kita nanti di kesempatan lain kita kulik mungkin Mas Osa nih. Oke. Mungkin itu dari kami. Semoga kita semua bisa menjadi penonton yang budiman, penonton yang tidak baperan, dan bisa menyaksikan sajian-sajian bola ini penuh dengan kualitas. Dan semoga
sepak bolaan Indonesia ini Nah ya, Indonesia khususnya. bisa terus maju, terus berkembang, dan suatu saat nanti kita bisa menyaksikan timnas Indonesia di Piala Dunia. Sekian dari saya dan Mas Tirta, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.